Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai ya acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elvani Ida Syafira, selaku MC, izin membuka acara seminar parenting pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Ida Juniasi MPD, selaku dosen pembimbing dan narasumber. Yang kami hormati Ibu Sri Kusuma Ningsi, sebagai Kepala Yayasan PAUD Cempaka. Yang kami hormati Ibu Triyanti Versa Hartima, selaku Kepala Sekolah PAUD Cempaka. Yang kami hormati Bapak Suroto, selaku Ketua RT 3. Yang kami hormati Bapak LMK Sutikno Idris Saputro, selaku Ketua RW 010. Yang kami hormati Bapak LMK Sutikno Idris Saputro, selaku Ketua RW 010. Yang kami hormati guru dan orang tua murid PAUD Cempaka. Baik, yang kami hormati Bapak Untung Mulyani Bapak Untung Mulyadi sebagai Ketua RW 010. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan parenting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Acara parenting kali ini mengusung tema yaitu pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak dengan narasumber Ibu Ida Juniasi MPD. Baik, untuk menambah keberkahan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan susunan acara parenting pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Kepala Yayasan dan Ketua RW, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam ada tanya jawab, yang ketujuh doa, dan yang kedelapan penutup. Sebelum melanjutkan agenda selanjutnya, alangkah baiknya apabila kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Syarifah dipersilakan. Baik Ibu, sebelum memulai acaranya agar menjadi berkah, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih Syarifah, semoga doa kita semua diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibuku.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama dari Ibu Sri Kusuma Ningsi selaku Kepala Yayasan. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak RW 010, Bapak Untung Mulyadi. Yang kami hormati Bapak Sutikno sebagai RMK RW 10. Dan saat khusus yang kami hormati ada Ibu siapa ya? Narasumber kita Ibu Indah Juliasi MPD dari UNJ sebagai dosen ya Bu ya. Dan yang kami hormati guru-guru, PAUD dan orang tua. Maaf saya di sini bukan ketua yayasan ya Bu, ketinggian. Hanya pembina. Saya memang mantan kepala PAUD periode yang lalu dan PAUD yang baru. Ini baru 2 tahun, jadi masih baru ya. Itu perlu dengan adanya hari ini ada parenting, mungkin untuk masukan-masukan dari orang tua. Soalnya Ibu Indah sendiri, mohon maaf, murid saya juga banyak sekali ya. Ya memang baru pembukaan jadi belum begitu banyak, tapi nggak apa-apa, yang penting jalan. Tapi sekarang juga sudah urusannya semua udah selesai, udah kita udah bisa diakui dan kita juga diperjuangkan di suku dinas juga. Kita sudah mulai deh, mudah-mudahan untuk yang akan datang PAUD kita tuh bisa berkembang. Saya kira hari ini mau dimulai pantik oleh Ibu, monggo kami disilahkan. Memang itu penting ya untuk, jadi kita mendidik anak bukan hanya di sekolah ya, di sekolah hanya berapa jam, jadi yang penting orang tuanya. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin nanti dilanjutkan untuk oleh Ibu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Sambutan kedua dari Bapak Untung Mulyadi selaku Ketua RW 010, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina PAUD RW 010 Ibu Sri Kusuma Ningsi beserta guru-gurunya. Yang saya hormati LMK RW 010 Bapak Sutikno Iris. Yang saya hormati orang tua murid para PAUD Cempaka yang ada di RW 010. Dan yang saya hormati terkhusus di sini narasumber dari UNJ Ibu Indah Juliasi MPD. Dan yang saya hormati dan saya banggakan terkhusus di sini ada mahasiswa dari UNJ. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu semua yang tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah atas kehadiran pihak UNJ di wilayah kami, terkhusus di wilayah RW 010. Dengan mereka, dengan program istilahnya membantu pembelajaran guru-guru PAUD yang ada di wilayah 010. Hanya saja mungkin ibu-ibu atau para mahasiswa dari UNJ ini menyimak atau melihat kondisi wilayah kita RW 010 yang sangat minim semua, dengan kata mungkin dari karakter muridnya atau dari tingkah laku dari murid-muridnya. Intinya kami mohon dibuka minta maaf kiranya. Saya harap kira-kiranya pihak dari UNJ selepasnya nanti istilahnya KKN di wilayah kami di RW 010 dapat menjadi pembelajaran terkhusus ke guru-guru yang ada ke depannya, menjadi motivasi untuk
anak-anak didik di usia dini seperti ini. Sekali lagi kami ucapkan terkhusus para mahasiswa UNJ yang ada dan narasumber pada hari ini. Sebelum kami selaku R010 mohon maaf bila mana dalam kegiatan adik-adik semua kami jarang memonitor, tapi insya Allah apa yang diniat baikkan para mahasiswa UNJ menjadi yang terbaik khususnya di wilayah R010. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, tibalah kita di acara inti, yakni pemaparan oleh Ibu Indah Juniasi MPD, sekaligus tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Syarifah. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan kepada Syarifah selaku moderator dalam acara parenting pada pagi hari ini. Kepada Syarifah dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Saya di sini sebagai moderator yang bernama Syarifah Solihah akan membantu jalannya sesi kali ini. Yang pertama akan saya bacakan profil biodata narasumber Ibu Indah Juniasi. Kita akan bacakan profil Ibu Indah Juniasi. Baik, untuk nama di sini Ibu Indah Juniasi MPD. Tanggal lahir Jakarta 8 Juli 1980, alamat Permata Kraton Cibubur, Jalan Permata 6, Blok B, 11, Jati Sampurna, Ranggan, Bekasi. Pendidikannya ditempuh S1 Seni Tari UNJ, kemudian S2 PAUD UNJ. Bidang keilmuan yang ditempuh, yang pertama ada seni anak usia dini dan yang kedua ada pendidikan anak usia dini. Jabatannya sekarang dosen di Prodi Fakultas PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, instansi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ sejak tahun 2005. Yang beralamat kantornya Jalan Rawamangun Mukaraya, Kampus AUNJ, Gedung RA Kartini, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nomor handphonenya 0812 9296 482. Jabatan lainnya ada asesor BEM PAUD dan PNS Provinsi DKI Jakarta semenjak tahun 2015 sampai sekarang. Berikut ada Kepala Laboratorium PKI PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta semenjak tahun 2019 sampai tahun 2023. Laboratorium berupa layanan pendidikan tempat pendidikan anak atau daycare, Taman Bunga Kambang Anak Ceria, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dosen Universitas Terbuka, pembuat modul dan korektor di Universitas Terbuka. Yang bermoto, dan Bu Indah ini memiliki moto, sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, maka berupaya menjadi manusia yang bermanfaat. Baik, berikut adalah profil Ibu Indah Juniasi. Maka langsung saja kita mulai acara selanjutnya yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang berjudul Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Juniasi. Kepada yang terhormat Ibu Indah Juniasi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri selaku pembina dari Posaud RW 10. Yang terhormat Bapak Untung Mulyadi selaku ketua RW dari RW 010 dan juga ada Bapak Tikno selaku ketua RMK dari RW 10. Mohon maaf ya Bapak, tadi mahasiswa masih salah-salah nih menyebutkannya ya. Mungkin kemarin ketemunya sama Bu Sri aja gitu ya, belum ketemu sama bapak-bapak di sini. Baik, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini bertatap muka langsung untuk menghadiri kegiatan yang digawangi, yang diinisiasi oleh mahasiswa, yaitu kegiatan parenting di
Pos PAUD Cempaka RW 10. Yang tentunya saya banggakan di sini para orang tua, ada Bu Guru juga ya yang telah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir pada kegiatan hari ini. Juga tentunya mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah membuat kegiatan hari ini. Dan tak lupa mari kita panjatkan salam kehadiran baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman kita ke zaman yang terang benderang seperti ini. Semoga kita termasuk umat-umat yang mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Baik, saya langsung saja ini. Ada ayah, ada bunda nih, alhamdulillah, masya Allah. Biasanya kalau parenting gini selalu ibu-ibu aja, tapi di sini ada bapak-bapak ya. Alhamdulillah, ini luar biasa banget ini Pak, gitu ya. Dan semoga juga Pak RW, Bapak dari LMK, Taktikal bisa ikut terus bersamai kami. Semoga ini bisa di-sharingkan nanti ke ibu-ibu yang lain, meskipun anaknya nggak ikut PAUD di sini, sebenarnya boleh saja kalau mau bergabung hari ini ya. Karena sebenarnya materi hari ini bukan hanya untuk orang tua yang anaknya ada di PAUD sini, tapi untuk semua orang tua yang mungkin anaknya masih bayi, atau mungkin calon-calon orang tua yang sekarang sedang hamil pun nanti kan akan menjadi orang tua ya. Jadi semoga ini bisa nanti di-sharingkan, dibagikan juga ke para teman-teman yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Jadi seperti yang tadi Bu Sri sampaikan ya, bahwa banyak orang tua yang berharap ketika memasukkan anaknya di PAUD, ya udah kayak masuk laundry ya Bu. Baju kotor, taunya masuk ke laundry, pulang bersih gitu ya. Nah, padahal di PAUD cuma berapa jam Bu anaknya? Sehari 24 jam Bu. Di PAUD 2 jam, 22 jamnya sama kita. Guru di PAUD ya, susah payah Bu ngajarin susun nak, sepatunya di sana, silahkan sayang disusun. Sampai rumah anaknya untung ibunya beresin gitu ya. Di sini anaknya, maaf sayang, silahkan disusun sepatunya ya. Di rumah ibunya nggak sabar ngasih anaknya kabur ya udahlah diberesin sama ibunya. Alhasil 22 jam dia lempar-lempar, ibunya yang beresin. Di PAUD suruh benerin Bu yang cuma 2 jam. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi kita harus bekerja sama. Kita semua ingin anak kita mandiri. Kita semua ingin anak kita pasti punya kepribadian yang baik, ada akhlak yang baik. Orang tua dengan sekolah harus bekerja sama. Di sekolah suruh baris antri, masuk aja suruh antri. Ibu kalau ngajak anaknya ke mall, sama dilatih juga antri gitu ya. Di sekolah disuruh masuknya bergantian ya sayangnya, antri dulu. Kalau di mall udah cepetan siapa yang duluan. Nah, jangan gitu. Kita juga harus ajarkan anaknya antri. Nah ini nanti terkait dengan pola asuh. Kenapa sih bahas pola asuh? Karena sebelum masuk PAUD anak-anak sama kita di rumah. Ya, ketika masuk PAUD, nah ini udah kelihatan nih bekal dari rumahnya kuat nggak, gitu. Kan anak masuk PAUD umur berapa Bu? Di sini diterima mulai umur berapa Bu? 3 sampai 6 tahun. 0 sampai 3 tahun sama ibunya, sama bapaknya di rumah. Kita harus bentuk dulu di rumah anak ini kepribadian seperti apa, sehingga ketika dia bersosialisasi di PAUD, dia sudah membawa ciri-ciri adab akhlak keluarganya di rumah, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Untuk pola asuh, apa sih sebenarnya pola asuh? Pola asuh adalah pengasuhan anak yang berlaku dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi berikutnya sesuai dengan nama dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi kita ketika anak bahkan dari dalam kandungan kita sudah bisa Bu memberikan banyak pembelajaran. Jadi berdasarkan teori psikologi dan perkembangan janin, sejak umur 4 bulan dalam kandungan, anak itu pendengarannya sudah sempurna. Jadi kalau kita mau dengerin murotal, mau bacakan cerita, itu setelah 4 bulan. Hamil 4 bulan, itu bapak ibu, bukan cuma bundanya ya, ayahnya juga harus ngajak ngomong anaknya di dalam perutnya. Nah, nanti begini, dan gunakan bahasa-bahasa yang santun, yang baik. Jadi, jangan dikira anak dalam perut ketika ayah bundanya bertengkar, itu nggak dengar, jangan dikira nggak dengar. Anak dalam perut ayah bundanya bertengkar tuh dengar loh anaknya, karena sejak 4 bulan itu sudah bisa mendengar sempurna, gitu ya. Jadi ibu-ibu boleh tes waktu hamil udah mulai 4 bulan ke atas, apalagi kalau udah 7 bulan ya Bu, kita gayung jatuh di kamar mandi aja anak kita kayak nendang, dia kaget itu. Jadi kalau ibu hamil tuh berasa tuh, kalau kita kaget betul artinya kayak nendang gitu, perutnya kayak nendang, itu dia ikut kaget. Kenapa? Karena dia sudah mendengar.
Jadi ketika ibunya bilang sabar ya nak, sabar ya, ibunya lapar nih, sabar ya sayang ya, sebentar ya, mama masak dulu. Ini dia sedang berkomunikasi dengan anaknya dan itu sudah terjadi pembelajaran di situ. Belajar sabar, belajar mengucapkan hal-hal baik gitu ya. Nah jadi ketika dia sudah lahir, meskipun dia belum bisa bicara, indera pertama yang tergunakan itu adalah telinga, karena telinga sudah terlatih sejak 4 bulan di dalam perut. Kalau mata kan di dalam merem ya, pertama kali ya dia saat keluar itu. Tapi kalau telinga itu sudah terlatih sejak 4 bulan di dalam perut ibunya. Jadi ketika dia keluar, dia pasti akan tenang ketika mendengar suara-suara yang sering dia dengar. Kenapa kalau anak nangis, ibunya baru bilang, iya sayang, langsung diem. Karena biasa di dalam perut dia dengar suara ibunya. Nah, ketawa nih kalau bapaknya yang ngomong, iya sayang, dia gak diem, berarti lagi dalam perut, bapaknya jarang ngomong sama anaknya dalam perut. Gitu ya. Nah, jadi kalau bapaknya juga pulang kerja, diusap perut ibunya, halo sayang, hari ini apa kabar? Nah, nanti ketika dia keluar lahir dengar suara bapaknya juga kenal. Gitu. Ya, jadi itu sudah pembelajaran sejak lagi hamil gitu ya. Nah, itu sudah pola asuh tuh, pola asuh yang seperti apa? Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, sekarang ada berapa macam sih pola asuh? Nah, jadi pola asuh itu adalah pemberlakuan adab akhlak di dalam keluarga. Itu ada 4 macam jenis pola asuh ya, berdasarkan teori nih pastinya, tapi ini terjadi di masyarakat. Ada pola asuh otoriter, ada pola asuh permisif, demokratis, dan negligensi. Nah, pola asuh ini terbentuk biasanya memang dari pola asuh sebelumnya. Jadi biasanya orang tua bentuk pola asuh begini karena dulu dia diasuh dengan pola seperti itu. Tapi anak-anak sekarang punya pemikiran yang luar biasa. Justru kalau anak sekarang berpikir ketika saya diasuh dengan pola asuh yang tidak sesuai dengan saya, nanti kalau saya punya anak saya nggak mau kayak gitu. Nah, kenapa gitu? Karena mereka belajar. Sekarang kan informasi sosmed gitu ya, YouTube udah banyak banget parenting kayak gini, ibu dapat di sosmed tuh banyak sebenarnya ya. Jadi insya Allah kita bisa berubah kalau kita mau. Sekarang kita akan kupas satu persatu ya ayah bunda. Pengasuhan otoriter. Otoriter itu seperti apa sih gitu ya? Anak dari orang tua yang otoriter itu biasanya gini. Jadi otoriter itu ketika pengasuhannya berpusat pada orang tuanya, yang punya keputusan orang tua, yang ngatur rumah ini orang tua. Anak ikut orang tua. Hari ini makan ini, terima. Hari ini pakai bajunya ini. Bu, aku mau nggak bisa. Hari ini pokoknya ibu udah ngatur begini. Itu otoriter namanya. Ayah bunda punya aturan, anak nggak boleh melanggar. Itu otoriter. Ya, kayak TNI lah gitu ya. Siap, izin pak. Siap, izin bu. Siap, gitu. Jadi semua dikendalikan oleh orang tua. Nah, apa sih dampaknya? Dari penelitian, kalau kita menghadirkan pola asuh yang otoriter, dampaknya adalah biasanya anak tidak bahagia. Karena anak semua punya keinginan. Kalau otoriter, orang tua nggak menampung keinginan anaknya. Mah, aku hari ini pengen main sama teman. Enggak, mama bilang ikut mama ke pasar, ikut ke pasar. Aku pengen main sama teman, enggak, akan takut. Terus dalam pergaulan biasanya anaknya minder. Kenapa sih dampaknya minder? Anak yang lahir dalam pola asuh otoriter, dia nggak punya kesempatan bicara. Akhirnya dia merasa, aku ini nggak ada artinya, aku nggak perlu ngomong, aku diem aja. Muncul anak-anak yang minder, nggak pernah berani kritis untuk berbicara. Karena biasa di rumah, diem, nggak perlu bicara, kamu ikut aja maunya mama papa. Selalu digituin. Jadi menurut dia buat apa saya bicara? Akhirnya jatuh ke anak-anak yang minder. Tidak mampu memulai aktivitasnya, selalu ragu-ragu karena setiap memulai disalahkan. Nggak begitu caranya. Misalnya ibunya, misalnya bantu nih buang sampah. Anaknya buang sampahnya caranya gimana gitu ya. Terus ibunya, nggak gitu cara buang sampah ya. Buang sampah tuh begini caranya. Wah, sampai diatur. Padahal kan intinya buang sampah yang penting sampai aja tuh di keranjang ya. Mau gimana caranya, yang penting udah alhamdulillah. Ada orang tua yang modelnya nggak gitu. Ini diikat dulu ya, dibungkus dulu, dipakein karet baru dimasukin. Nah, kan ada aturan-aturannya. Nah, itu membuat anak akhirnya ketika memulai jadi takut. Saya salah nggak ya? Nanti saya salah nih caranya. Karena selalu disalahkan. Memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Nah, karena tidak pernah diberi kesempatan berbicara, akhirnya anak-anak yang dari pola pengasuhan otoriter tuh jadi nggak pintar ngomong, jadi nggak mudah untuk bergaul, memulai pembicaraan karena takut, gitu ya. Akhirnya berperilakunya agresif. Kenapa jadi agresif? Orang yang kalau tidak punya pelampiasan untuk berkomunikasi, akhirnya larinya marah, menyakiti, memukuli sesuatu gitu ya. Karena jadi agresif jadinya, karena dia nggak punya tempat untuk menyalurkan aspirasinya. Seperti itu. Kurang lebih
dari penelitian kalau kita didik anak kita dengan otoriter seperti itu. Ada juga dampaknya mungkin positifnya apa? Disiplin, ya, tertib jadinya. Tapi tertibnya dia apakah dia nyaman atau enggak? Ini yang jadi tanda tanya. Anak otoriter tertib bu, tertib banget. Jam segini bangun, jam segini tidur. Ini harus makan, jam segini harus ganti baju. Setelah gitu, wah nanti mamaku marah. Dia jawab, Pak, kabur, denger azan. Kalau nggak pulang disabet nih, langsung lari gitu ya. Nah, dia tertib, tapi pernah tanya nggak perasaannya? Nyaman nggak nak kayak gitu? Pernah ditanya nggak nak itu? Kalau dibilang disiplin ya anak otoriter sangat disiplin. Tapi seberapa tahan dia bisa menahan rasa disiplin itu? Karena tetap anak punya jiwa pengen bermain gitu ya. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, yang kedua, demokratik. Pengasuhan demokratik ini adalah di mana orang tua tuh bernegosiasi, bukan bernegosiasi, tapi mendiskusikan segala sesuatu. Buat ngambil keputusan didiskusikan. Contoh deh hal yang paling mudah nih, masuk sekolah, mau masuk kalau otoriter, anaknya di rumah, ibunya keliling cari sekolah. Anaknya nggak tahu mau di sekolah di mana. Pokoknya hari pertama, jreng nih sekolah kamu di sini. Mama udah pilihkan. Tapi kalau demokratik, dari survei anaknya diajak, sampai rumah diskusi. Nah, gimana menurut kamu sekolah tadi? Kamu mau nggak sekolah di situ? Nah, itu demokratik tuh. Anak diambil pendapatnya. Aku pengen coba lihat, yuk, kamu pengen di sana. Kita lihat dulu ya. Orang tua pasti sudah punya pertimbangan. Ini sebenarnya lebih bagus di sini, tapi anak saya mau di sana. Dikasih bu, diajak ngobrol, dikasih pertimbangan. Kalau di sini begini. Nanti kamu akan begini. Kalau di sini begini. Nanti kita akan begini. Ayah bunda akan begini. Gimana menurut adik? Adik lebih senang sekolah di mana? Adik lebih mau sekolah di mana? Pertimbangan juga kebutuhan ayah bunda juga, kebutuhan adik juga, itu diajak bicara. Itu demokratis namanya. Anak diberi kesempatan memberi pendapat. Begitupun kalau mau pergi. Maaf, kita mau pergi hari ini, iya. Aku boleh pilih baju? Boleh, silakan pilih baju sendiri. Mau yang mana pakai bajunya? Jadi enggak, nih bajumu pakai ini ya, udah pilihin gitu. Biarkan dia memilih bajunya. Terus misalnya kayak makanan. Ma, aku mau makan ini, oke. Hari ini makan pakai ini boleh. Tapi kalau setiap hari nggak bisa terus-terusan makan ini ya, kan kita bisa sampaikan. Tapi kita ajak dia diskusi. Paling tidak keinginan dia ada terfasilitasi gitu ya. Nah sering juga kalau menentukan liburan keluarga, mau jalan-jalan, kalau keluarganya udah ada abang, ada adik, ada kakak. Kalau keluarga demokratis tuh kayak mini rapat gitu. Besok kita mau liburan kemana? Voting yuk. Aku mau ke mall, aku mau jalan ke sini. Nah itu keluarga demokratis tuh. Bukan ibu bapaknya diskusi sendiri, anak-anak tinggal ngikut masuk mobil. Mau kemana? Terserah mama. Pokoknya kita jalan-jalan. Itu otoriter. Kalau demokratis anaknya diajak bicara, diajak menentukan. Waalaikumsalam. Apa sih dampaknya kalau orang tuanya pola asuhnya demokratis? Bisa mengendalikan diri dan mandiri. Anaknya tuh bisa mengendalikan diri. Jadi, kenapa gitu? Misalnya nih, demokratis ada kakak, ada anak tengah, ada adik ya. Kalau keluarga demokratis ada kalanya kemauan kakak yang kita ikuti. Maka adik harus belajar untuk mengendalikan diri. Bersabar, kali ini ide kakak yang kita pakai. Nanti minggu depan kita pakai idenya adik ya. Nah itu kan berarti dia mengendalikan diri, bersabar. Oke, sekarang saya ngalah dulu. Orang tua ngikutin maunya kakakku. Itu dia belajar bersabar. Tapi benar minggu depan dituruti. Adik punya ide apa? Yuk kita jalan-jalan, misalnya begitu. Kemudian biasanya anaknya berprestasi karena dia berani berpendapat, aktif dalam kelas karena biasa dihargai. Biasa boleh bicara di rumahnya. Di rumahnya kalau aku mau begini, oh iya didengarkan. Anak yang biasa didengarkan dia jadi berani berbicara. Tapi kalau anak nggak pernah didengarkan, dia nggak akan berani berbicara. Sama Bu sebenarnya sama kita orang dewasa ya. Ketika kita bicara, terus orang sebenarnya selalu nyalahin kita, apa kita masih mau berbicara? Enggak, kita pilih diem aja. Anak-anak kan begitu. Jadi ketika ibu nyalahin anak ibu terus berulang-ulang, jangan harap anak ibu akan jadi anak yang kritis, anak yang bisa bicara. Karena dia akan ada trauma di situ. Setiap aku ngomong salah, mending aku diem aja deh. Sama anak sama seperti kita. Ramah dengan teman sebaya. Nah, kita ajarkan dia santun. Karena dia biasa diberlakukan santun di rumahnya. Kenapa nak? Tadi bicara apa nak? Coba mama mau dengerin. Oke, sebaiknya gini-gini. Jadi karena biasa dilayani dengan santun, dengan baik, maka di luar dia akan bersikap baik kepada teman sebayanya. Terus bisa bekerja sama, karena di rumah sering dilibatkan orang tua dalam pekerjaan di rumah. Jadi meskipun masih kecil, libatkan. Oh, mama mau masak yuk, bantu petikin ini, bantu ini, gitu ya. Jadi bukan berarti ini sering ya terjadi di masyarakat.
ih anak laki-laki ngapain sih bantuin mama di dapur, sana di luar. Ayo bunda, koki di hotel besar tuh nggak ada perempuan, laki-laki semua isinya. Suami saya koki, suami saya anak laki-laki saya main di dapur. Saya nggak beli peralatan masak-masakan, tapi saya beli peralatan masak beneran. Mau bantuin? Oke, nih ulekannya ulekan beneran, boleh. Jadi kalau model kayak saya, apa bisa? Laki-laki keluar, orang papa di dapur, kan nggak bisa kan? Jadi ibu jangan membuat gender tersendiri. Laki-laki di luar, nggak usah masak di dapur. Nanti akan muncul anak laki-laki ketika punya istri, nggak mau bantu istrinya. Jadi dari sekarang kita orang tua yang memberikan bonding ke mereka. Laki-laki pun harus bertanggung jawab terhadap kegiatan di rumah. Boleh nyapu, boleh ngepel, kamu suka yang mana? Mau bantuin di dapur? Boleh. Mau cuci piring? Boleh. Pilih satu pekerjaan yang kamu suka. Yang mana? Ya resikonya berantakan, tapi resiko berantakan tidak lebih mending Bu, maksudnya dibanding ibu tahu dampaknya anak ini nanti akan menjadi anak laki-laki yang seperti apa. Bertanggung jawab, sayang sama keluarga, karena tahu pekerjaan ibunya. Gitu ya. Kita kan senang kan kalau ada anak laki-laki pengertian sama pekerjaan istrinya. Pasti senang kan Bu ya? Pasti punya mantu pengen kayak gitu kan Bu? Nah, ya jadi kita juga bentuk anak kita seperti itu gitu ya. Kita kerja sama di rumah. Ibunya nyuci, bapaknya nyuci, ibunya jemur, ibunya masak, bapaknya cuci piring. Itu kan enak ya kalau kayak gitu ya. Itu kita bangun mendidik anak laki-laki dari kecil. Jadi jangan membuat batas, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Terutama untuk hal masak ya, itu sering banget nanti terjadi bias gender. Jadi di PAUD juga jangan mainan masak-masakan cuma buat perempuan. Enggak kayak gitu, enggak begitu caranya. Oh mainan ini cuma buat laki-laki, enggak juga. Jadi nggak ada permainan jadi bias gender gitu. Hal seperti itu bisa membangun kepekaan sebenarnya. Terus bisa bekerja sama, bisa mengatasi stres dengan baik. Ya. Mau ambil apa sayang? Silakan boleh. Bisa mengatasi stres dengan baik. Nah, anak-anak yang diasuh dengan pola pengasuhan demokratis tuh dia bisa mengelola emosi kalau bahasa saya. Mengelola emosinya bisa karena kita memang membiasakan anak itu bersabar. Karena dia tahu suatu saat dia akan dapat kesempatan. Tapi kalau sama orang tua otoriter suruh sabar, kali nggak didengerin karena udah tahu mamanya dia akan kasih dia kesempatan. Tapi kalau dengan pola demokratis dia tahu suatu saat mesti mamaku ngasih aku kesempatan. Jadi belajar bersabar tuh ada akhirnya gitu. Sampai mana dia harus bersabar dan akhirnya keinginan dia bisa wujudkan. Oke, ini pengasuhan demokratis. Yang ketiga pengasuhan permisif. Permisif itu kayak gimana? Nah, permisif itu ya sayang sampai terlalu sayang. Semuanya diikutin. Mau gini, iya nak. Mau gini, aduh daripada nangis kasih aja deh. Aduh biar dia kasih gadget aja deh. Aduh, anteng-anteng dia, handphone temanku lebih canggih dari handphone aku. Ganti, ya. Nah, sepatumu udah gini. Iya, pokoknya kemana aja, iya, itu namanya permisif. Saking sayangnya, semua diikutin. Nggak ada larangan buat anak. Bahkan anaknya salah pun ketika berantem sama orang lain, anaknya kita belain loh gitu ya. Nah itu saking sayangnya, saking permisifnya. Apa sih dampaknya kalau kita terlalu pakai pengasuhan permisif? Nah di sini anak tidak memiliki kemampuan sosial karena benar-benar ngadu sama mamanya. Punya masalah lagi main sama teman, Ma, Bapak gitu ya. Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dipikir ini masih kecil harus gue belain. Jangan. Dari kecil justru kita latih dia dalam problem solving. Bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, masalahnya sama siapa? Sama dia tuh, dia ngambil temanku. Silahkan diselesaikan. Baiknya bagaimana? Apakah boleh bermain rebut-rebutan terus pukul-pukulan? Nah, silahkan diselesaikan. Baiknya gimana? Tiap hari ketemu loh di sekolah. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang anak hebat mau mengalah? Kita buat dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi solusinya gimana? Mainannya mau bisa dibagi dua nggak? Bisa nggak mainnya sama-sama? Nah, yang kita ajarkan solusinya. Jadi problem solvingnya tuh harus dikedepankan. Nah, anak permisif karena biasa sering dituruti, dibela kemauannya. Bu, anak-anak itu cerdas ya bunda ya. Ketika dia tahu, wah mamaku nih kalau aku udah nangis, pasti semua diturutin. Udah jadi senjata itu. Sangat jadi senjata. Jadi kalau lihat anak kecil guling-gulingan di mall minta mainan, ini di rumahnya pasti semuanya diturutin. Jadi senjata daripada mamanya malu beliin. Nah, sebenarnya yang kayak gitu kan bisa kita buat rules, aturan sama anak di rumah. Begini. Nah,
tapi tentunya itu memang harus sudah terpola ya sejak awal. Nah, kalau permisif itu selain tidak memiliki kemampuan sosial, memiliki harga diri yang rendah, gitu ya. Kemudian tidak dewasa anaknya karena terus dibantu oleh orang tuanya, terus terasing dari keluarga, ya suka dikatain lah biasanya ya, anak mami ya dia mau betul-betul ngadu. Anak-anak yang main di lapangan tuh pasti gak suka main sama anak yang benar-benar mama, pasti kan males main sama lu, mau betul ngadu sama mama lo, pasti gitu anak-anak ya. Karena itu anak yang permisif itu juga ada susah punya pertemanan dalam dunia sosial itu ya. Oke, sekarang yang keempat namanya pengasuhan negligensi. Negligensi itu apa sih? Mengabaikan orang tuanya, sibuk sendiri, saking sibuk kerja urusan apa-apa, anaknya nggak pernah dapat kesempatan buat ngobrol, diskusi. Jadi benar-benar diabaikan gitu ya. Ini biasa orang tua yang sibuk nih, bapak ibunya kerja gitu ya, berangkat pagi pulang malam, taunya sama mbak di rumah, dan pulang anaknya udah tidur. Minggu ketemu, mah gini-gini, mau istirahat, udah waktunya istirahat, mau udah capek kerja nih, Senin sampai Sabtu kerja, gila dulu saya tidur aja. Jadi anakku nggak punya kesempatan ngobrol, diskusi, nyeritain unek-unek dia. Ya, jangan dikira anak kecil nggak punya masalah ya ayah bunda ya. Anak kecil itu sangat punya masalah. Dia diomongin sama temannya aja tuh jadi masalah buat dia. Dikatain, anak mami itu aja jadi masalah buat dia, buat anak-anak ya. Terus apa namanya? Temennya punya itu, dia belum punya, itu juga jadi masalah kan buat anak-anaknya gitu. Hal-hal kecil yang kita anggap bukan masalah, bagi anak-anak itu masalah. Nah, dia butuh menuangkan masalahnya pada orang tuanya. Disitulah bentuk pengasuhan terjadi. Ibu gimana nanggepin masalahnya si anak gitu ya. Nah, apa sih dampaknya kalau orang tua itu negligensi atau mengabaikan? Tidak menghormati orang lain, mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilakunya. Nah, biasa anak-anak yang diabaikan karena biasa diabaikan orang tuanya, akhirnya dia mengabaikan orang. Karena sebenarnya anak itu mengcopy paste perilaku orang tuanya, gitu ya. Jadi kalau ibu melihat ada anak suka mukul, ini pasti pernah ada kejadian dia dipukul sama orang dewasa. Jadi anak itu tahu mukul karena dia pernah mengalami dipukul. Kalau dia pernah melakukan sesuatu, dia pernah mengalami seperti itu. Jadi sebenarnya bentuknya copy paste, modeling, pengikutan. Jadi ketika anak itu dalam posisi pengasuhannya diabaikan, maka dia akan banyak mengabaikan lingkungan sekitarnya. Gak peduli sama aturan, biarin aja disuruh ngantri, aku mah gak mau. Kalau guru kalau ini nanti kamu dibilang bandel, biarin aja. Atau anak-anak negligensi itu gitu, masa bodoh, biarin aja, penting pokoknya aku mau di sini. Gak tahu aturan, gak tahu ini seperti itu ya. Munculnya kayak gitu. Oke. Nah, tentunya 4 macam pengasuhan ini harus dilakukan konsisten antara ayah dan bunda. Ya, seringnya ayahnya mau pakai demokrasi, misalnya bundanya mau pakai otoriter atau kebalikannya gitu ya. Nah, ini kan gak konsisten nih. Jadi anaknya yang confused, bingung. Ini sama bundaku boleh, sama ayahku gak boleh. Nah, ini orang tuanya harus sejalan dalam memberikan pola pengasuhan ini gitu ya. Oke, next. Nah, faktor yang mempengaruhi pola asuh. Berdasarkan dari penelitian Jurnal Pendidikan, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Gitu ya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, yang pertama lingkungan keluarga. Jadi Bu, tadi yang saya sampaikan, sebelum anak masuk ke PAUD, itu penentu bagaimana perilaku anak itu tergantung pola asuh kita keluarga di rumah. Jadi keluarga itu pertama mempunyai karena dari sejak anak lahir itu akan terbentuk perilaku-perilaku dari hasil pola asuh kita. Silahkan ayah bunda mau pakai pola asuh yang mana, tapi tadi sudah ada dampak-dampaknya, gitu ya. Nah, kalau ingin menghasilkan anak yang anak yang mungkin bisa berpendapat, kreatif, percaya diri, mungkin pola asuh demokratis juga bisa digunakan. Tapi nanti anak saya jadi nggak tahu aturan. Pola demokratis itu semuanya bisa kita diskusikan. Jadi aturan itu bisa kita buat gitu ya, buat untuk ditempel. Makanya sering kalau di rumah suka ada di kamar anak-anak suka tertulis tempelan-tempelan bangun tidur harus 1 lipat selimut, bersihin. Itu sebenarnya aturan yang kita buat, itu demokratis. Dan itu bukan orang tua yang bikin, ngobrol sama anak berdua di rumah. Itu bisa dilakukan.
Tapi saya pengen anak saya disiplin. Oke, silakan pakai otoriter. Tapi sebatas mana otoriter itu bisa dilakukan gitu ya. Harus dikombinasikan juga. Nah, baru yang kedua, lingkungan sekolah. Kan anak baru masuk sekolah setelah umur 3 atau 4 tahun. Jadi pasti pertama terbentuk dulu di keluarga. Yang kedua baru di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga baru lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Ya. Jadi dari sini terlihatlah bahwa kita ayah bunda yang di rumah ini sebagai penentu karakter dan pribadi anak ketika mulai masuk sekolah, gitu ya. Jangan selalu berpikir gini, masih kecil biarin aja, masih kecil biar aja. Justru lebih mudah loh Bu, lebih mudah membentuk ayah bunda ketika anak itu masih usia dini, itu kita lebih mudah membentuknya kan. Seperti pepatah ya, anak itu lahir dalam kertas putih. Kalau baru 0 sampai 3 tahun kertasnya masih benar-benar putih nih, kita mau nulis apa di situ gitu kan. Tapi nanti kalau udah 4 tahun udah masuk sekolah, udah campur nih, ada nih warna merah dari sekolah. Nanti udah makin SMP, SMA udah kecampur, nongkrong liga, nongkrong di sana sini, udah nih masuk nih lingkungan masyarakat, udah masuk lagi warna apa di situ gitu ya. Jadi ketika justru kita bentengi anak tuh ketika masa usia dini 0 sampai 6 tahun itu benar-benar ayah bunda yang pegang deh adab akhlaknya. Apa karakter ini kita bentuk, pengen jadi anak yang jujur ya di rumah dibiasakan jujur, pengen jadi anak yang pemberani ya di rumah dibiasakan untuk bisa berpendapat, ajak dia bicara, tanya pendapatnya, kalau menurut kamu bagusan yang mana, kalau menurut kamu kita enaknya kemana, itu diajak bicara anaknya. Nah, jadi dia terbiasa punya sikap, punya kesempatan untuk ikut berpendapat gitu. Jadi ini penentu pola asuh tadi. Jadi keluarga bukan satu-satunya, tapi keluarga menjadi fondasi, menjadi awal. Baru setelah itu akan ke sekolah dan ke masyarakat. Jadi wajar kalau Bu Sri merasa, aduh kok kalau saya dilimpahin anak yang hanya 2 jam sama saya gitu. Terus ibu berharap anaknya keluar jadi anak yang tertib, rapi, ya nggak bisa gitu ya. Karena di sekolah hanya 2 jam dan mulai dari usia 3 tahun. Dimana 3 tahun itu peraturan sudah dibentuk di rumah, gitu ya. Makanya kenapa di Indonesia sebagian besar sekolah tuh masuknya pagi ya. Kenapa? Itu biar dilatih sebelum masuk ke SD, biasa bangun pagi, biasa melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas gitu ya. Itu kan dari rumah. Kalau orang tuanya model yang permisif, Bu Sri hari ini anak saya nggak masuk ya, nggak bisa bangun. Nah itu kan tergantung orang tuanya di rumah Bu, gimana? Jadi tiap hari anaknya nggak masuk cuma karena nggak bisa bangun. Nah ya kan dari awal datang sekolah daftar udah tahu masuk jam berapa. Nah maka ketika daftar, lihatin tuh anak meskipun belum bisa baca, Nina ditulis sama bu guru di sekolah, masuk jam 8, berarti harus bangun jam 7. Oke, siap nggak sekolah di sini? Itu diajak ngomong, makanya anaknya jangan dilipat nih pengumuman, anaknya belum bisa baca, duduk di pangku ceritain, mau sekolah di tempat Bu Sri, masuknya jam 8, berarti adek harus bangun jam 7. Oke, gimana caranya dia bisa bangun jam 7 deh? Tidurnya jangan malam-malam. Nah, malamnya Bu pas mau tidur ditemenin, diajak ngobrol. Besok aku mau ke sekolah, aku harus bangun dengan semangat. Itu kayak dikondisikan Bu kalau mau tidur. Jadi kalau dibangunin nggak perlu nangis, nggak perlu marah-marah, karena sudah tahu besok mau sekolah. Mau apa? Mau apa? Sudah ngomong sekolah. Oke, udah terucap tuh dari mulutnya, berarti sudah masuk tuh Bu, kayak hipnoterapi. Jadi sekarang Bobo cepet, jadi besok pas mama bangunin, assalamualaikum adek, bangun ya, nggak pakai nangis-nangis ya, oke, 7 tos. Oke, itu terus Bu setiap malam, nanti lama-lama dia terbiasa. Jadi jangan nggak konsisten, hari ini bangunin dengan keras, besok semuanya capek, mulai nyerah. Udahlah masuk sekolah aja dah, masih paut ini, udah biarin aja gitu. Nah itu akan muncul unkonsistensi tuh, kalau udah unkonsistensi susah nanti ngebentuknya. Jadi dari awal kita pasti punya anak. Ibu yang merasa udah punya anak 2 atau 3, setiap anak beda-beda. Ada anak yang gampang banget dibangunin, buka pintu langsung melek. Ada anak yang wah gitu ya, dengan susah payah dibangunin ya. Nah, kita punya strategi yang beda. Kalau anak kita yang udah susah bangun, maka itu ancang-ancangnya 1,5 jam Bu. Kalau membangunin, dari dielus-elus, dari ini ditinggal dulu masak sebentar, balik lagi. Tapi kalau anak yang gampang, ya udah 1,5 jam aja cukup. Dek, abang bangun. Nah, udah bisa. Jadi memang strateginya setiap anak beda-beda, tergantung kondisi anaknya. Tapi semua satu tujuan, harus jam 7 bangun. Nah kalau nanti sudah mulai masuk ke TKB, saran saya dari sholat subuh
Ya sudah dibangunin ikut sholat subuh bareng. Kalau bisa sih dari TKA dan TKA juga sudah Bu, sholat subuh bareng sama-sama dibangun itu nanti udah kebiasa anaknya. Jadi pas SD nggak kesulitan gitu ya, anak nggak lagi apa namanya nggak lagi susah. Jadi seringkali di SD itu masih kelas 1, kelas 2 masih ada anak yang telat sekolah atau nggak sekolah karena dari kecilnya nggak dibiasain bangun pagi gitu ya. Oke, next. Nah, tips pola asuh untuk orang tua. Untuk orang tua nih, ayah bunda sekalian yang sekarang sedang bersama anak usia dini di rumah, tipsnya adalah jangan pelit ya kasih pujian. Ya, anak-anak itu senang pujian. Sama kayak ibu-ibu, ibu-ibu juga senang banget ya Bu dipuji ya Bu ya. Ya, meskipun kadang-kadang bohong ya Pak ya. Padahal itu biasa aja, pulang-pulang bilang, ih bunda cantik banget, padahal hari-hari ya begitu gitu. Tapi meskipun bohong, bunda tuh senang banget Pak kalau dipuji gitu ya. Nah, anak-anak juga gitu, beri pujian dan penghargaan. Terima kasih ya sayangnya, hari ini kamu keren deh di sekolah. Kata bu guru tadi kamu mau berbagi loh sama teman. Itu hal sepele buat ibu-ibu, tapi buat anak-anak, oh berarti mamaku suka kalau aku mau berbagi. Besok dia ulangi lagi. Begitupun kalau ada perilaku dia yang bunda nggak suka dan itu tidak sesuai dengan adat, sampaikan. Nah, hari ini bunda kecewa. Hari ini mama kecewa deh. Oh, kamu katanya mukul temannya di sekolah. Ada apa ya? Nah, setelah bilang kecewa, ditanya supaya dia mau cerita. Ada apa ya sayang? Ada masalah apa sih? Kamu diapain? Kok kamu bisa mukul temanmu? Ibu siapkan telinga juga. Jadi jangan cuma kita mau didengarkan, tapi kita harus mau mendengar anak kita. Jadi sama, berikan pujian. Apapun, cuma sekedar bantuin mamanya buang sampah, biasain bilang makasih. Mamanya diambilin sendok, biasain bun bilang makasih. Ibunya kan suka mager ya, depan TV nonton sinetron. Ambil sendok dong. Anaknya datang ambil sendok. Jangan diem aja Bu, makasih sayang. Makasih nak. Itu hal-hal yang menurut kita sepele, tapi buat anak, oh dia begitu berharga buat bundanya. Gitu loh. Ya, jadi biasain kayak gitu. Terus aktif mendengarkan. Nah ini yang tadi saya bilang. Seringnya orang tua maunya dengerin mama, dengerin ayah. Tapi anaknya ngomong, stop, gak usah ngomong, lakuin aja. Nah, gak bisa gitu ya. Harus kita mau dengerin juga. Kenapa sih? Ada apa sih? Oke. Ya, jadi kalau anak pulang sekolah, cerita, ya didengerin. Kenapa? Oh gitu, oh iya. Kalau anak perempuan ya, secara psikologis nih, kata bunda siapa tuh? Aisyah ya, yang siapa? Aisyah Dahlan ya. Kan ada karakter laki-laki perempuan ya, bunda kalau anaknya perempuan, bunda kalau cerita senangnya ditatap matanya, diliatin. Tapi kalau laki-laki bunda senangnya, bunda sambilnya masak, sambil apa nggak masalah, yang penting dengerin, yang penting di komen sekali-sekali. Justru anak laki-laki nggak suka kalau lagi cerita ditatap, nggak suka dia. Jadi kalau dia pulang sekolah, bunda sambil nyapu aja, hari ini ngapain kamu? Tadi cerita, terus biarin aja dia cerita. Karena laki-laki nggak suka kalau lagi cerita ditatap matanya, beda sama anak perempuan. Kalau anak perempuan senangnya curhat, ya. Jadi kalau lagi cerita, oh gitu, oh gini, iya, didengerin. Tapi kalau laki-laki sambil aja nggak masalah, ibu sambil gosok, ibu sambil masak, yang penting didengarkan. Kayak gitu. Itu secara seluruh dan itu memang benar. Jadi anak-anak tuh semua butuh cerita. Coba silakan bunda cermati deh. Akan ada masa di mana anak kita nggak mau lagi cerita sama kita, ya. Jadi, kalau dari usia dia baru bisa bicara sampai dengan 8 tahun, 10 tahun itu dia masih 8 tahun deh, bunda 6 tahun itu masih senang banget ngomong. Kita bisa ingat anak kita gimana cerewetnya dulu. Begitu udah mulai 6 tahun sampai 10 tahun udah berkurang. Udah 10 tahun ke 12 tahun udah mulai berkurang. Jadi kalau kita nggak yang mulai ngajak dia ngomong, dia nggak mau ngomong lagi. Nanti bunda akan kehilangan masa-masa anaknya mau ngomong tuh udah hilang. Lagi udah SMP. Pulang masuk kamar. Hari Minggu dia pergi, nggak mau, aku mau pergi sama temanku. Udah nggak ada tuh cerita-cerita lagi. Jadi bersabar bun, cuma sampai 12 tahun dia cerewet sama ibu tuh cuma sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun dia udah menikmati dunianya sendiri. Dan di situ lebih bahaya sebenarnya. Kalau tidak terbiasa didengarkan, dia akan cerita sama orang lain duluan. Wah, itu lebih serem. Ketemu sama yang nggak benar, solusinya narkoba. Ketemu sama yang nggak benar, solusinya begini. Jadi dengerin, cuma 12 tahun kita dengerin dia cerewet. Nggak lama kok, nanti habis itu udah lewat masanya. Begitu dia SMP, akan kehilangan. Kita tanya-tanya, apaan sih? Ngomong enggak. Lagi lagi suka sama siapa sih? Apa sih? Udah nggak mau cerita tuh. Kalau dulu lagi SD, pulang sekolah cerita, ini cerita. Nah jadi
Kalau sudah dibiasakan, nanti insya Allah sampai besar dia senang cerita sama kita. Ya. Next. Yang kedua, tanya jawab terbuka. Nah ini juga ngobrol. Tanya jawab terbuka. Jadi anak-anak itu bukan seperti orang dewasa. Dia kan belum mengalami banyak kejadian, banyak kehidupan. Jadi kalau ada anak-anak melakukan sesuatu yang itu salah, Bunda jangan panik dulu. Karena kalau kita panik, dia langsung stop, nggak mau cerita lagi. Contohnya misalnya, anak cerita, Mama, anak TK nih, hari ini aku cium dia loh. Anak-anak kita nggak tahu kalau cium-cium itu nggak boleh. Kalau kita panik, siapa yang ngajarin tuh? Berita apa kamu ngajarin? Besok dia bakal mau cerita lagi. Jadi Bunda jangan langsung reaksinya jangan langsung begitu. Emang kenapa kamu cium-cium? Meskipun dia udah deg-degan ya rasanya ya. Apa nih dia melihat? Apa nih kok bisa begini? Tapi kita jangan panik dulu ya. Emang kenapa kamu cium? Emang ada apa? Iya, tadi dia baik banget ngasih aku mainan. Terus aku cium tangannya. Ternyata cuma cium tangannya. Karena Bunda itu kan suka panik duluan ya gitu ya. Nah, kalau nggak kayak gitu, kalau Bunda langsung panik, dia langsung tek. Nah, itu kalau secara ilmu neuroscience tuh, ilmu otak tuh ya, ketika dia sudah langsung lihat reaksinya marah, dia langsung nggak mau ngomong lagi tuh, langsung ketutup semuanya. Udah deh, kalau aku ngomong berarti aku salah nih, berarti nggak usah diterusin. Nah, besok-besok dia punya kejadian apa, dia simpan sendiri, nah itu bahaya tuh. Nanti dia coba eksperimen sama temennya, ngapain, kita nggak tahu. Jadi, tanya jawab terbuka tuh Bunda harus terbuka untuk bisa menerima dulu. Kadang yang mereka lakukan itu karena mereka nggak tahu itu salah, mereka nggak tahu itu tidak beradab, mereka nggak ngerti. Justru dari sinilah kita akan bisa kasih tahu. Nah, besok-besok jangan begitu ya, nggak boleh. Kamu laki-laki, dia perempuan, bukan mahramnya, nggak boleh deket-deket, nggak boleh pegang-pegang ya sayangnya. Lihat aja dari jauh misalnya begitu. Itu jadi bisa disampaikan. Tapi kalau Bunda langsung marah, langsung panik, nah besok dia bisa nyoba-nyoba tanpa Bunda tahu, gitu ya. Nah jadi lakukanlah tanya jawab secara terbuka. Ekspresi kasih sayang, jangan gengsi, usap, peluk, cium, bilang makasih sama anak. Itu jangan gengsi ayah Bunda. Jadi harus sering diberikan. Ya ekspresi kasih sayang itu diusap, dipeluk. Terutama untuk bapak-bapak nih, yang anaknya laki-laki. Nggak lama Pak, 7 tahun dia sudah masuk sekolah SD, belajar agama. Dia udah bilang gini, Bapak nggak boleh cium saya. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh. Nanti udah bisa ngomong gitu. Jadi udah 0 sampai 6 tahun tuh puas-puasin peluk, puas-puasin diusap, dicium. Nanti kalau udah belajar agama di SD, udah nggak boleh pegang-pegang. Ayah nggak boleh cium-cium aku lagi, laki-laki sama laki-laki. Komo. Saya ngomong gitu. Jadi ada waktunya. Ya, ada waktunya di mana memang udah puas-puasin. Ekspresi kasih sayang itu diberikan. Memberikan waktu yang berkualitas. Nah, kadang ini ya, orang suka mikir, Pak, kok kerjanya jalan-jalan dulu sih sama anak, katanya nggak punya duit gitu ya. Padahal kan jalan-jalan nggak mesti harus keluar duit banyak gitu ya. Padahal itu kita sedang mencari waktu yang berkualitas. Itu yang tadi saya bilang, anak akan tiba masanya umur 12 tahun, di mana dia sudah lebih senang main sama teman-temannya dibanding sama kita. Jadi ketika mas anak usia dini sekarang ini sampai 6 tahun, 8 tahun, puas-puasin jalan sama mereka, kasih mereka pengalaman. Sekarang kan gampang ya, naik Transjakarta, MRT, LRT, nggak mahal kan? Sekali bayar tiket 3.500 keliling sampai kemana-mana, jangan keluar dari haltenya aja. Itu udah pengalaman buat anak sama bapakku, keliling-keliling, jalan-jalan. Itu bonding yang luar biasa, itu namanya waktu berkualitas. Nanti duduk berdua cuma sekedar makan somai, makan ketoprak, tapi berdua ngobrol sama anak di hari Sabtu, di hari Minggu, itu waktu berkualitas. Dan itu nggak akan bisa dirasakan setelah anaknya 12 tahun ke atas. Kalau anaknya laki-laki apalagi yang udah balik itu udah nggak bisa. Anak SD kelas 4 aja sekarang kalau laki-laki diajak kondangan udah susah. Ya, apalagi mau diajak pergi-pergi yang gimana gitu kan. Jadi makanya lagi masih kecil gini puasin, siapin waktu berkualitas sama anak, berdua, sama keluarga, jalan bareng. Atau kalau memang cuma bisa di rumah, ya di rumah bersama-sama ngobrol. Jangan pegang HP masing-masing. Yuk hari ini hari bebas HP dulu, paling nggak sampai jam 12 jangan pegang HP ya, ngobrol, makan apa bareng-bareng. Itu waktu berkualitas yang luar biasa. Nah ini kemudian ada orang tua tuh jangan terlalu kritis, maksudnya jangan terlalu
sama anak tuh jangan lain kali jika kamu merasa perlu bantuan, tidak apa jika kamu tolong pada orang yang lebih tua ya. Maksudnya jangan biarkan anak-anak itu akhirnya meminta bantuan pada orang lain gitu ya. Kalau ada apa-apa baiknya ke kita dulu gitu. Terus ini tadi saya contohkan, biasakan anak dikasih pilihan mau apa, kamu senangnya yang mana, mau makannya apa gitu ya. Nah ini juga bisa membangun kepercayaan diri. Oke, saya dikasih kesempatan memilih. Kalau saya sering bilang, oke kamu pilih itu tapi bertanggung jawab. Kalau misalkan nggak bertanggung jawab, besok nggak dikasih pilihan itu lagi misalnya gitu ya. Mau ini atau mau main ini atau mau main ini, mau main ini. Oke kalau mau main ini tapi bisa bertanggung jawab, bisa merawat. Akhirnya nggak bertanggung jawab nih, akhirnya berantakan mainannya. Oke baik. Nah kalau demokratis tuh sesuai kesepakatan kita ya. Jadi libur dulu main ininya 1 bulan. Oke main yang lain dulu, karena belum bisa bertanggung jawab. Itu kan bisa kita ajak bicara seperti itu anaknya ya. Kasih pilihan. Next. Jelaskan tentang aturan gitu ya. Tadi saya contoh karena bertanggung jawab terhadap mainan yang sudah kamu mainkan, dibersihkan, dirapihkan, itu kita bisa buat aturan. Menggunakan bahasa tubuh positif. Bu, apa sih bahasa tubuh positif coba? Yang paling gampang. Dan itu termasuk ibadah. Senyum. Ya ibadah Bu, senyum. Jangan dikira senyum sama anak nggak ibadah. Ibadah juga senyum sama anak ya. Jadi jangan cemberut terus sama anaknya. Jemput ke PAUD loh. Cepat pulang. Cepat sini pulang. Jangan gitu, datang tuh senyum. Meskipun ibu di rumah nih cucian, setrikaan, pasangan, dapur berantakan ya. Jemput anak senyum dulu gitu. Jadi anak juga yang tadinya mau cerita, jadi semeringah, semangat ceritanya. Kalau dia mau cerita kan ibunya udah nggak jadi cerita tuh udah di kepalanya banyak omongan, langsung kincep. Kalau bahasa kita sekarang kincep langsung anaknya diam semua. Ya, jadi bahasa tubuh yang positif itu senyum, peluk, cium, dirangkul ya, diusap kepalanya gitu ya. Itu ditunjukkan, gandeng tangannya misalnya. Oke, next. Bicara sesuai usia. Jadi pada usia sekian dia udah mulai bicaranya seperti apa. Ya kalau misalnya anak-anak emang lagi senang banyak cerita, ya biarkan saja dia cerita, tanya. Jadi setiap hari Bapak Ibu cukup tanya aja. Anak usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun tuh lagi senang ngomong, lagi senang cerita, ditanya aja hari ini ngapain di sekolah. Terus kamu senang nggak? Guru ngajarin apa? Gitu ya. Jadi setiap hari pulang sekolah kalau bisa ditanya, Bunda, hari ini belajar apa sama Bu Guru? Senang nggak? Ya. Terus terbuka terhadap diskusi tadi ya. Meskipun anaknya masih kecil 5 tahun, 6 tahun, tapi dia udah bisa Bu diajak diskusi ya. Bagaimana sih pendapat adik? Bagaimana sih menurut kakak? Menurut kamu gimana kalau kita besok kesini? Menurut kamu gimana kalau kita begini? Itu diajak diskusi ya. Tanya, ada nggak yang ingin kamu sampaikan? Itu berarti Bapak Ibu memberi kesempatan dia ngomong gitu ya. Oke, kita sekarang masuknya ke perkembangan. Sebenarnya sih nggak perlu. Oke, untuk perkembangan. Nah, untuk perkembangan ini maksudnya adalah perkembangan pada anak-anak ya, yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, sosialisasi dan kemandirian serta hasil kematangan dari hubungan berbagai sistem tubuh. Jadi maksudnya Bapak Ibu tuh akan mengalami anak di pos PAUD ini kurang lebih dari umur 3 sampai 5 atau bahkan sampai 6 mungkin ya di pos PAUD ya. Nah itu akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa dari anak baru datang masuk umur 3 tahun masih masih nangis mungkin waktu baru datang gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengalami perkembangan yang luar biasa dan itu pasti juga bagian dari stimulasi guru-guru yang ada di sini gitu ya. Sehingga saya berharap ayah bunda bisa bekerja sama. Apa yang sudah diberikan di sekolah diteruskan di rumah gitu ya. Jadi mungkin Bu Sri dan teman-teman guru perlu nih membuat kegiatan seperti ini, tapi dengan hanya untuk sekedar menyampaikan. Misalnya sebulan sekali guru-guru nyampaikan ke ayah bunda, kemarin kita anak-anak sudah kita ajarkan ini, tolong dilanjutkan di rumah. Misalnya kita sudah melatih anak untuk misalnya pakai sepatu sendiri, pakai kaos kaki sendiri, masukin semua barang-barangnya ke dalam tas sendiri. Itu disampaikan dalam pertemuan rutin orang tua untuk apa? Jadi ayah bunda di rumah jangan lagi beresin tas anaknya,
Di sekolah disuruh sendiri, di rumah dirapiin sama orang tuanya. Terus kita udah ngajarin dari sini sampai keluar bawa tas sendiri. Sampai situ ayah bundanya nggak tega, digendong tas ayah bundanya. Cuman bawa tas doang, bu, udah silakan dia bertanggung jawab akan tasnya gitu sampai di rumah. Biar aja dilatih, ayo coba. Nanti kalau berat, aku berat, oke berarti kita besok ganti tas atau bawaannya kita kurangin ya. Gitu, biar bertanggung jawab untuk bisa bawa barangnya sendiri. Nah kayak gitu kan itu akan ada terjadi perkembangan yang mungkin awal-awal belum, nanti kan lama-lama dilatih untuk bisa seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak melalui faktor internal dan faktor lingkungan. Pola pengasuhan orang tua termasuk dalam faktor lingkungan. Jadi apa yang distimulasi di PAUD ini itu nggak bisa semata-mata orang tua serahkan semuanya ke POS, karena tadi yang saya bilang hanya 2 jam di sini, lebih banyak bersama ayah bunda. Tapi POS bisa membantu membuatkan program-program terutama kemandirian gitu ya, life skill apa, keterampilan hidup. Misalnya tadi pakai sepatu, pakai baju sendiri, itu bisa dilatih di POS. Jadi Bu Sri dengan teman-teman guru bisa membuat kegiatan-kegiatan mengancingkan baju, mengikat tali sepatu. Kemudian boleh sekali-sekali ada kegiatan mencuci piring, sehingga sampaikan ke orang tua, ayah bunda sekali-kali kasih kepercayaan di rumah anaknya beliin piring plastik, setiap dia habis makan dia cuci piringnya sendiri. Itu life skill namanya, keterampilan hidup. Itu kita harus latih dari sekarang. Nanti kebiasaan kalau di rumah orang habis makan cuci, paling nggak piringmu sendiri dicuci sendiri misalnya gitu. Itu bisa kita bantu. Nah, program yang dilatih di sekolah itu bisa diteruskan di rumah. Jadi sebenarnya dari usia mulai masuk PAUD itu jangan terlalu fokus dulu kalau usia 3-4 tahun ya, sampai dengan 5 tahun itu jangan fokus dulu sama nulis, sama baca, sama hitung. Bu, nulis itu butuh kekuatan 2 jari untuk pegang pensil. Kalau dia belum bisa buka tutup makannya sendiri dengan 5 jari, nggak usah buru-buru pengen bisa nulis. Suruh dulu buka tutup botolnya sendiri, bisa nggak 5 jarinya bergerak? Suruh dulu buka tutup makannya sendiri. Resletingin tasnya sendiri, bisa belum? Itu yang dilatih. Jadi kalau ayah bunda-bunda di PAUD ini suruh pakai sepatu sendiri, suruh masukin tas sendiri, ngelipat barangnya yang habis dipakai, misalnya baju olahraga, jilbab atau apa yang habis dipakai dilipat masukin, itu dalam rangka melatih motorik halusnya. Untuk apa motorik halus? Untuk dia bisa pegang pensil dengan kuat. Jadi kalau di pos-pos disuruh remes-remes, robek-robek, itu lagi dilatih dulu. Karena untuk bisa pegang pensil itu butuh 2 jari dan itu harus konsentrasi. Kalau dia jarinya masih lemah ya dia nggak akan bisa. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Seperti kita mau naik tangga ke lantai 5, kita nggak mau lewat tangga 1-2 langsung lantai 3, nah ini kan nanti jatuh. Sama kayak gitu. Jadi usia-usia dini ini, perkembangan ini dimulai dari kemandirian, keterampilan hidup. Dia bisa bawa tasnya sendiri, dia bisa masukin barangnya dengan rapi, barangnya nggak ada yang ketinggalan di sekolah, ya. Termasuk hal-hal kecil misalnya. Bu Sri pesan sama anak-anaknya, besok bawa botol air mineral 1 orang 1 yang sudah kosong misalnya gitu ya. Tuh, diulangi lagi, besok bawa apa sayang? Botol air mineral. Bu Sri jangan WA orang tuanya di rumah. Kita tes nih anaknya nih, kemampuan bahasa reseptif namanya. Kemampuan menyimak. Menyimaknya udah bener belum? Coba lihat besok pagi datang yang benar-benar bawa botol berapa orang? Berapa anak tuh yang benar-benar, mama aku suruh bawa botol, mama. Gurunya nggak bilang. Bunda jangan usah kayak gitu, bunda bisa japri. Bu bener nggak? Kalau besok iya bener. Tapi anaknya ngomong nggak? Iya. Udah. Jadi nggak usah dibahas di grup. Itu sebenarnya guru sedang melatih bahasa reseptif, bahasa menyimak. Dia nyimak nggak gurunya ngomong apa? Besok dites. Siapa yang bawa botol? Nah, yang sudah bisa bawa botol berarti dia bahasa reseptifnya sudah bagus. Kalau bahasa reseptif sudah bagus, dilatih lagi dengan bahasa ekspresif. Coba ceritain gimana cara kamu ngomong sama mama. Kok kamu bisa bawa botol, temannya pada bawa botol. Terus dia bilang, pulang sekolah aku bilang sama, dia bisa cerita. Bahasa reseptifnya bagus, bahasa ekspresifnya bagus, baru bisa belajar baca, belajar nulis. Itu ada tahapannya, Bu. Jadi udah bahasa nyimaknya belum bagus, bahasa ngomongnya belum bagus, udah sibuk suruh baca aja gitu ya, Bu ya. Ada tahapannya gitu. Jadi pelan-pelan. Makanya kenapa di PAUD begitu dulu prosesnya gitu ya. Jadi ada waktunya. Perkembangan ini akan berjalan nanti sesuai dengan usianya. Semakin matang usianya, semakin kemampuannya akan dilengkapi.
Jadi hasil penelitian juga tidak diajarkan atau diajarkan nanti pada usia 7 tahun anak itu bisa baca, Bu. Karena dia banyak lihat tulisan nih. Ketika anak udah nanya, ini apa tulisannya nih? Nah, dia baru namanya siap diajarin baca. Selama dia ngeliat tulisan masih milih mainan, nah nggak usah diajarin baca dulu, berarti belum tertarik sama tulisan. Tapi kalau dia ngeliat tulisan udah, ini apa sih bacanya? Nah, duduk sini nak, ini A, ini B, nanti boleh diajarin. Terus gimana kalau kita pengen anak kita cepat baca? Ya dipancing dengan banyak tulisan di rumah, banyak buku, nih kayak di PAUD nih banyak-banyak tulisan. Ini kan memancing anak sebenarnya untuk dia pengen tahu nggak dia. Terus kalau kita bacain buku kita tunjuk kalimatnya. Lama-lama dia nanya, ini apa bacanya? Ini apa? Jadi semua ada tahapannya. Jadi perkembangan itu akan berjalan berdasarkan faktor lingkungan dan juga kematangan usia. Ya. Oke, selanjutnya. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perkembangan anak, khususnya anak prasekolah. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak, terutama ibu. Jadi kalau masuk PAUD anaknya udah pengen tertarik dengan membaca, berarti selama sebelum masuk PAUD di rumah sering dibacain buku. Di rumahnya banyak buku cerita, diulang-ulang diceritain kalau malam. Nih, kalau cerita sambil ditunjuk tulisannya ya Bunda. Meskipun dia belum bisa baca, kita tunjuk nanti lama-lama dia ngeliatin tercerna di otaknya. Nanti dia ngikutin tuh, dia nunjuk padahal hafal, bukan bisa baca. Nanti kalau ada buku baru dia nanya, ini apa mau bacaannya? Nah, kalau dia udah nanya gitu, boleh diajarin ini A, ini B, ini C. Tapi kalau dia dikasih buku, masih beli Lego, masih beli balok, dia masih mau main. Biarkan nanti sambil dibalok itu pelan-pelan kita ajarin, pelan-pelan. Ini namanya balok. Balok itu ada huruf B-nya loh depannya. Terus sambil dia main. Jadi jangan duduk B-aba, B-ubu. Itu namanya dipaksakan. Belum waktunya. Ya, nanti lahir generasi-generasi yang sekarang sedang terjadi. Bisa baca tapi nggak paham arti yang dia baca. Sekarang sedang terjadi generasi itu. Dan sekarang sedang terjadi generasi malas membaca. Jadi isinya apa? Copy paste aja, ngerjain tugas isinya copy paste semuanya dari internet. Gitu ya. Itu terjadi generasi sekarang. Karena apa? Bisa bacanya terlalu cepat. Dan bisa bacanya bukan atas keinginan dia. Dia bisa baca, Bu, tapi tidak paham isinya. Dan dia akhirnya apa? Bisa baca tapi tidak cinta membaca. Nah, yang perlu guru PAUD lakukan dan ayah bunda di rumah, bangun anak untuk cinta membaca. Karena dia akan membaca sampai dia kuliah, sampai dia kerja, dia terus akan baca. Bukan cuma dia SD dan TK loh dia kok bacanya, bukan. Kalau terlalu cepat nanti SMA udah mulai bosan baca dan nggak ngerti apa yang dibaca. Itu aja. Jadi bangun membaca itu karena dia mencintai, pengen membaca, senang membaca gitu ya. Seperti itu. Oke. Anak prasekolah merupakan usia 3-6 tahun. Tadi sama nih ya kayak di sini ya usianya ya. Ini berada dalam masa golden age di mana sel otak berkembang secara pesat sehingga informasi akan terekam dengan sempurna. Gitu, sehingga tidak langsung pembiasaan kita di rumah, di sekolah itu kan menjadi pembelajaran buat dia. Jadi ini masa-masa penting anak-anak usia post-PAUD ini ya. Oke, lanjut. Pada tahap perkembangan ini anak mulai menguasai berbagai keterampilan fisik, bahasa, juga mulai melatih kepercayaan diri untuk menggali kemandirian. Jadi anak usia 3-6 tahun ini benar-benar semuanya perkembangan sedang terjadi ya, fisiknya, bahasanya, kepercayaan dirinya, kognitifnya semuanya sedang terjadi. Jadi memang ini masa penting banget kerjasama antara orang tua dan sekolah. Ya kalau tidak ada kerjasama susah. Post-PAUD nggak bisa berjalan sendiri berstimulasi tapi di rumah diabaikan. Nggak bisa juga anak di rumah aja, ibunya sibuk terus anak nggak dapat stimulasi. Jadi memang harus kerjasama antara sekolah dengan rumah. Oke, faktanya masih banyak orang tua yang kurang berperan dalam proses pengasuhan. Seperti anak dititipkan di tempat penitipan anak tanpa memperhatikan perkembangan atau pemilihan pola asuh oleh orang tua yang kurang tepat. Nah, ini banyak terjadi. Semoga setelah ini ayah bunda dapat inspirasi tentang pola pengasuhan ya, sehingga kedepannya meskipun menyekolahkan anaknya di sini, tapi tetap bisa bekerja sama dengan baik dari sisi pengasuhan. Nah, upaya mengatasinya seperti apa sih? Orang tua menerapkan pola pengasuhan yang baik dan berperan aktif dalam proses pengasuhan, karena proses pengasuhan orang tua berdampak dalam perkembangan dan kesejahteraan anak. Jadi ayah bunda sekarang sebelum
sebelum menitipkan anaknya di pos PAUD atau sebelum menyekolahkan anaknya, berarti ayah bunda juga harus menerapkan pola pengasuhan yang baik. Dan ketika anaknya sudah di pos PAUD pun di rumah juga dibiasakan dengan pola pengasuhan yang baik. Karena itu akan berdampak pada pribadi dan karakter anak. Oke, next. Orang tua yang memberikan pola pengasuhan dan memberikan kasih sayang, perhatian, namun tetap memberikan kontrol yang tinggi terhadap anak, mendorong terhadap kemampuan dan kemauan anak, cenderung akan menghasilkan anak yang perkembangannya sesuai. Jadi pola asuh yang 4 tadi silakan divariasikan. Demokratisnya cukup banyak, kasih otoritas sedikit gitu di bagian-bagian tertentu. Jadi tetap ada kontrolnya, tapi berdiskusinya juga tetap dilakukan. Saya tidak menyarankan untuk permisif ya, karena itu sangat berbahaya. Anak jangan dijol dengan permisif, diturutin semuanya gitu ya Bu ya, dia nggak akan punya kontrol diri nanti. Itu sulit. Meskipun kita punya, nggak semua keinginan anak kita penuhi. Bukan berarti ayah bundanya punya banyak uang, minta ini beliin kan. Belikan sesuai kebutuhan, bukan kemauan, karena itu pelajaran hidup kita. Nggak selamanya kamu ada orang tua, nggak selamanya yang kita inginkan selalu terpenuhi. Ada kalanya kita menahan diri, ya kan ibu pengen ini, pengen itu, tapi belum waktunya punya kan harus bersabar. Nah itu dilatih dari kecil. Jadi meskipun orang punya banyak uang, nggak semua keinginan anak harus kita penuhi. Ajarkan dia untuk bersabar. Sekarang sudah beli ini, bulan depan lagi baru bisa beli mainan yang lain. Jadi sebulan cukup 1, oke? Bertanggung jawab dulu. Kalau dulu saya kasih gini sama anak saya, beli mainan ini bisa rawat ya? Kalau bisa rawat, boleh beli mainan lagi. Contohnya mainan yang kayak mobil-mobilan Hot Wheels itu kan banyak banget ya serinya ya. Jadi aku boleh nggak beli? Oke, beli 1, lihat dijaga nggak? Kalau punya 1 aja hilang, ya nggak usah beli lagi. Nah itu akan membuat dia, kalau aku bisa jaga mah, bulan depan mau beli lagi 1 lagi. Terus gitu. Jadi ketika ada 1 hilang, oke, libur bulan ini nggak beli Hot Wheels berarti. Libur kamu habis hilangin 1. Nanti bulan depan baru boleh beli lagi. Jadi itu bentuk negosiasi, demokrasi, melatih anak juga untuk bisa bertanggung jawab sama mainannya. Jadi silakan pola asuhnya divariasikan sesuai dengan kondisi juga, tapi lebih banyak yang demokratis itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian orang tua lebih cenderung menggunakan praktik disiplin, hukuman dan melarang anak untuk membuat keputusan sendiri. Hal ini menghambat perkembangan anak karena kebutuhan anak akan stimulasi dan psikologis perkembangan anak menjadi kurang baik. Jadi hukuman itu bukan tidak boleh ya ayah bunda. Hukuman boleh, tapi hukumannya jangan fisik. Ya, hukumannya jangan celaan, bentakan. Nah, kata-kata itu kelihatannya nggak ada wujudnya, tapi membekas di hati itu nggak bisa hilang. Jadi ngatain anak, memaki anak itu jangan dikira kita udah baik, nanti dia lupa. Trauma itu luar biasa. Trauma dibentak, trauma dikatain, dimaki-maki sama orang tua itu sampai kita besar nggak hilang. Jadi sebaiknya hukuman tuh bentuknya juga yang mendidik dia lagi, gitu ya. Dihukum untuk apa? Berbuat baik atau dihukum untuk sholat, ibadah. Jadi dihukumnya yang memang itu mendidik kembali gitu ya, belum suruh ngerapiin main atau apa. Nah jadi jangan yang hukumannya fisik atau celaan atau makian. Nah untuk melarang itu menurut saya gini, kalau untuk larangan nggak semua hal juga diperbolehkan jadi permisif, tapi nggak semua hal dilarang. Jadi orang tua harus punya rasional. Jadi jangan dikira anak-anak itu nggak butuh rasional. Misalnya gini, nih anak kecil ya kadang yang lihat pintu goyang-goyang, itu orang tua gini, jangan, cuma bilang jangan doang, dia nggak akan berhenti Bun. Jadi disampaikan, kenapa saya nggak boleh? Sini, dengerin dulu mama mau ngomong. Itu pintu kalau kamu goyang-goyang nanti roboh. Kalau roboh, niban kamu, mama nggak sayang pintunya, sayang kepala kamu, nggak ada lagi di Alfa juga nggak ada kepala. Jadi sampaikan bahwa kita tuh melarang bukan karena kita jahat sama dia, tapi justru karena kita sayang sama dia. Nah ini bahasa sama anak. Jadi larangan itu harus ada rasionalnya ayah bunda. Jangan dibilang jangan juga masih dilakuin. Ayah bunda kalau cuma bilang jangan, anak itu makin penasaran, makin dicoba terus. Tapi sampai dipegang, coba dulu, lihat dulu nih kamu goyang-goyang, nanti jatuh pecah. Pintu mah bisa dibeli lagi, ayah bisa beli 10 lagi pintu. Tapi kepala kamu gak ada yang jual, nak. Bunda bisa nangis, ayah bisa nangis kalau kepalamu robek. Jadi cara ngasihnya dikasih rasional. Kenapa kita larang? Jangan cuma dibilang jangan. Anak itu nggak tahu kenapa sih aku nggak boleh, kan ini seru gitu kan. Tahunya kan begitu. Jadi harus ada rasionalnya. Nah melarang itu boleh kalau kita bisa memberikan rasional. Ya,
sampaikan dengan taksun. Maaf. Sebaiknya bagaimana ya? Dengan teman ya? Anak hebat nih, pintar ya. Oke, jadi ayah bunda kalau menyampaikan juga dengan bahasa yang santun. Coba dilihat sebaiknya bagaimana. Coba ini pintunya kalau begini. Coba kalau kamu lari-lari. Nah, satu lagi nih tips ya. Ini ayah bunda sering nggak pasti ngelakuin. Saat anak melakukan kesalahan, misalnya lari, ayah bunda bilang jangan lari. Tahu-tahu lari, perang. Ada yang jatuh. Itu suara perang itu secara psikologis nih ya bun. Itu otaknya langsung merespon dengan ketakutan. Kenapa? Ketika ada suara perang, itu ada emosi takut yang berkembang. Takut dimarahin, dia tahu dia salah. Itu langsung otak bagian atas yang menyerap informasi itu langsung ketutup kalau dia takut. Langsung ketutup. Biasanya ditambah dengan tangisan. Wah, untuk menutupi ketakutannya. Saat kayak gitu, ayah bunda nggak perlu ngomong. Karena apa tadi? Otak yang untuk menyerapnya lagi tertutup. Kalau bunda, tuh kan dibilang apa? Jangan lari-lari. Itu dia nggak dengar. Kalau film kartun tuh kalimatnya bunda kepental-pental semua tuh di atas kepala. Karena secara teori neuroscience itu otak berpikirnya sedang tertutup. Jadi kita punya 3 bagian otak. Yang paling bawah tuh namanya emosi. Kalau emosinya takut, nggak percaya diri, merasa sedang dalam intimidasi, itu otak bagian atasnya tertutup. Tapi kalau otak bagian emosinya senyum, bahagia, dia nyaman, nah otak berpikirnya kebuka. Kalau otak berpikir kebuka, kita kasih tahu informasi, dia masuk. Makanya kenapa Paul pagi-pagi nyanyi-nyanyi ayah bunda. Kenapa pagi-pagi dibikin senang dulu, supaya saat gurunya jelasin, masuk ke otaknya. Begitupun ayah bunda. Jadi kalau anak lagi nangis, jangan ngomel, percuma, nggak bisa masuk. Besok ulangin lagi lari-lari. Terus kita mesti gimana? Dipeluk, dibuat nyaman dulu. Kena kakinya ada yang luka nggak? Gelas mah nggak apa-apa, bisa dibeli. Kakinya ada yang luka nggak sayang? Buat dia yakin, oh ayahku nggak marah, oh bundaku nggak marah. Udah tenang, yuk kita beresin sama-sama yuk. Udah nggak usah nangis, nggak apa-apa. Udah lewat tes. Tadi kamu gini-gini, ketawa nggak dia? Dibikin lucu. Kalau dia bisa ketawa nih ayah bunda, baru kita duduk, kita pegang, kita ada bahasa ekspresinya tuh sayang gitu ya. Dia bisa ngomong. Tadi kenapa kira-kira itu bisa jatuh piringnya? Karena apa ya itu bisa jatuh, itu bisa pecah. Kalau dia bisa jawab, karena aku lari-lari. Berarti dia udah nyaman tuh. Baru di situ dikasih aturan. Besok bolehnya lari-lari lagi kayak gitu. Itu baru masuk ke otaknya. Oh berarti nggak pada lari-lari ya. Karena dikasih tahunya dalam kondisi sudah tenang, sudah bisa senyum. Tapi kalau lagi nangis, bunda ngomel, unjuk-unjuk, kayak gini-gini, besok ulangin lagi karena nggak kerekam di sini. Itu secara teori neuroscience-nya begitu. Jadi konsep informasinya seperti itu ya. Jadi ini semoga buat jadi inspirasi. Oke, baik. Ini ada sedikit video ya. Ada video tentang pola asuh. Silakan ayah bunda disimak ya di tontonnya. Cara kita memasukkan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek kehidupan, terutama ketika mereka dewasa, misalnya hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak. Berikut ini adalah 4 jenis pola asuh. Mari kita simak sama-sama sambil evaluasi pola asuh seperti apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, pola asuh otoriter.
Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka tak mempertahankan kembali kekuasaan, menginterupsi dan menampilkan pendapat atau kebutuhan anak. Orang tua juga tak mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan pengasuhan mereka. Orang tua tipe ini sangat sensitif jika otoritas mereka tidak dijalankan. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh ini adalah bertindak keras dan tegas, tidak mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak, jarang atau bahkan tidak memberi pujian, menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pola asuh otoriter ini sering dihubungkan dengan rendahnya keterampilan sosial pada anak dan kurangnya self-esteem atau rasa keberhasilan diri pada anak. 2. Pola asuh sensitif. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif adalah memberi semua permintaan anak. Orang tua jarang memberi perintah, mengarahkan, dan mengajar anak. Orang tua juga menerima atau membiarkan tingkah laku anak yang buruk, jarang dan tidak menuntut anak yang melakukan kesalahan. Anak dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresi pada anak dan sikap tidak dewasa. Anak juga biasa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Yang ketiga, pola asuh negleksi atau mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri, sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi, perceraian, sangat sibuk, sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh mengabaikan itu adalah tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada orang yang memiliki pengasuh atau sekolah, jarang komunikasi dengan anak, sangat sedikit bahkan tidak tahu tentang kehidupan anak, dan tidak mengikut sertakan anak dalam keputusan yang berdampak pada keluarga. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi pada anak dan rendah dalam pencapaian sosial. 4. Pola asuh otoritatif. Orang tua dengan pola asuh otoritatif menetapkan standar perilaku pada anak, namun tetap memperhatikan kebutuhan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh otoritatif adalah bersikap hangat namun tegas, memberi aturan yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk merundingkan aturan yang diberlakukan dalam keluarga, menghargai sikap, disiplin, dan tingkah laku anak yang baik, memberi sanksi yang sesuai dengan perkembangan jika diperlukan ketika anak melakukan kesalahan, menghargai minat anak, dan menghargai keputusan anak untuk mandiri. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan self-esteem atau harga diri anak yang baik, self-reliance atau kemandirian anak, dan kemampuan bersosialisasi yang baik pada anak. Kadang-kadang orang tua bisa menerapkan keempat pola asuh tersebut dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi tentu saja ada salah satu pola asuh yang lebih dominan. Dan pola asuh yang paling sehat adalah pola asuh otoritatif. Jadi pola asuh seperti apa yang sudah Anda terapkan selama ini kepada anak. Demikianlah pemaparan tentang 4 pola asuh. Terapkanlah pola asuh yang tepat supaya anak kita bertumbuh dengan kesehatan mental yang baik. Jika Anda suka dengan ini. Oke, baik. Pola asuh otoritatif tadi yang terakhir sama dengan pola asuh demokratis tadi ya. Nah, baik Ayah Bunda, selesai pemaparan materi tentang pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah materinya sudah disampaikan oleh Bu Indah. Sangat luar biasa sekali ya materinya.
sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibunda yang telah menyampaikan materi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kami persilakan. Namun peserta yang ingin bertanya bisa angkat tangan sambil menyebutkan namanya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Yang calon ibu muda tuh tanya. Gak apa-apa kalau nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, semoga semua sudah bisa menyerap dengan baik. Kenapa itu bercanda ya? Bercanda ya, anak hebat ya. Masya Allah. Bercandanya gimana ya sebaiknya ya? Aduh, lucu banget bercandanya tuh. Oke, Ayah Bunda, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Boleh Bu Sri ngobrol. Terima kasih waktunya singkat aja. Terima kasih ya Ibu Indah yang telah memaparkan apa panti pada hari ini masalah menghadapi pengurangan anak-anak usia dini. Sepertinya Ibu ya yang diceritain Ibu itu semuanya ada di sini. Sepertinya ada semua. Makanya saya juga bilang ya, memang orang tua yang sekarang itu sepertinya sama anak itu mau takut. Ya kan, tadi padahal ya bukan harus otoriter ya, tapi kadang-kadang saking sayangnya. Nah itu saking sayangnya dia kalah sama putranya. Sepertinya begini, saya memang tidak setiap hari ke sekolah, tapi baca selalu perkembangan setiap anak-anak masuk begitu. Ada aja alasan. Ada aja Bu, alasannya begini. Waduh Bu, saya ini nggak masuk karena nggak mau bangun. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, itu ada. Jadi orang tua itu kayaknya bukan bertanggung jawab untuk putra putrinya. Bagaimana dia ngasih pengarahan yang baik. Satu itu. Kedua, waktu seperti Ibu tadi, kalau masuk jam 8 harus jam 7 itu. Entah masih ngantuk nggak bisa. Tapi orang tuanya tidak bisa membuat yang baik supaya aduh kamu kan mau sekolah gini. Tapi ya itu keadaannya di sini seperti itu. Mungkin juga ya perkembangan di sini ya maklum lah ya Bu ya. Jadi kita bisa mengerti. Tapi dengan adanya paparan Ibu tadi, mudah-mudahan sebagai orang tua di sini itu untuk pembelajaran. Ya mungkin siapa sih yang punya putra pengen nggak jadi anak yang baik? Ya kan kita kan kepengen nggak mungkin anak jadi dia terserah kamu mau apa nggak mungkin. Jadi tetap diperhatikan. Ya mudah-mudahan dengan arahan Ibu tadi untuk masukan Bapak Ibu. Sekarang tadi ada contoh ya Bu ya. Saya ini udah punya cicit kan, ya. Jadi saya ke anak saya ajarkan. Ya, bukan anak itu harus menurut, semua bisa diikuti. Kenapa jatuh ke cucu agak susah? Nah, jatuh ke cucu, jadi kadang-kadang saya saya hidup sendiri diikuti cucu. Sepertinya jemur anduk atau naruh sendal yang itu tadi dilempar gitu ya. Jangankan anak kecil itu udah gede SMP SMA. Masih seperti itu, saya bilang itu sandalnya yang bagus. Oh iya Mbah, gitu. Jadi harus masih diingetin, tetap diingetin. Tapi kadang-kadang dia mau habis mandi. Anduk itu kan sembarangan artinya, asal jemur. Saya ingatkan sekali 2 kali. Lama-lama siapa Bu yang saya marahin? Mamanya, orang tuanya. Kamu gimana ngajarinnya? Jadi bukan anaknya gitu. Jadi saya kadang-kadang juga saya sendiri yang sudah punya anak
cucu, cicit. Malah kalau yang cicit malah lebih ngerti. Nanti dimarahin Mbah lu, ayo ditotol sendalanya, katanya gitu. Malah yang kakaknya, orang tuanya malah nggak bisa. Ya itulah, sebetulnya memang gampang-gampang susah ya ngurus anak-anak itu. Saya pengalaman, saya kan udah cucu sampai cicit, jadi udah pengalaman banget. Jadi ya mudah-mudahan ibu dengan arahan ini ibu praktekkan. Anak yang tadinya nggak boleh dikerasin ya dengan cara bagaimana dialus. Memang kalau dikerasin makin keras, makin dia nggak ngerti, nggak masuk. Mungkin dari saya tambahan itu aja Bu, cari prakteknya di situ ada, sudah banyak ibu-ibu yang seperti itu. Besok lagi Bu kalau anaknya nggak mau sekolah ya jangan nggak sekolah ya Bu, ya dibangun. Tolong, ayo bangun sekolah gitu. Ya kalau yang merasakan sakit itu maklum ya, tapi kalau dia bilang dia dibangun nggak mau bangun gitu. Saya baca ada lagi yang orang tua seperti ini. Ya saya kira itu aja saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik Bu Sri, terima kasih pengalamannya luar biasa nih. Tepuk tangan buat Bu Sri yang udah punya cicit. Udah ini kan justru kebalik. Biasanya tuh kalau pengasuhan nenek itu sayangnya mengalahkan orang tua. Kalau ini kebalik berarti Bu Sri itu benar-benar menerapkan bahwa yang mendidik anak mau sampai cicit semua sama. Anak ke cucu ke cicit banyak kan kalau sama cucu lebih sayang ya. Jadi anak tuh kadang sama mamanya nggak boleh larinya ke neneknya. Nanti neneknya diturutin lah. Kalau sama Bu Sri ini beda karena Bu Sri udah pengalaman bagaimana mendidik anak. Sekarang gini ayah bunda, saya menanggapi yang tadi Bu Sri sampaikan. Ayah bunda pengen gak sih nanti kalau anaknya besar tuh kerja di kantoran, kerja di sebuah tempat pekerjaan yang bagus, yang besar, berhasil. Itu kira-kira pengen gak? Atau kalau jadi pengusaha, dia pengusaha yang berhasil, pengen gak ayah bunda? Kira-kira nih, kalau ada orang datang rapat jam 9, baru datang jam 10, itu kepake gak di tempat kerja tuh kayak gitu? Sekolah datang, sekolahnya jam 8 aturannya, baru datang jam 9, itu kepake kan sampai besar begitu kan ya kepake ya. Nah itu kan kita pengen anak kita berhasil, ayo kita bangun dari sekarang, maksudnya kita bentuk pola perilaku hidupnya. Anak itu kan kertas putih Bu, tergantung kita. Tidak perlu dikasarin, jangan bicara kasar sama anak-anak, tapi kita ajak dia berdialog, ngobrol dari kecil. Kalau kamu begini, ya nanti rasakan akibatnya apa. Jadi misalnya, dia naruh barang sembarangan, diingatkan, nah jangan sembarangan naruhnya, kan itu mainan kamu, mama beliin buat kamu bertanggung jawab ya. Suatu saat dia nyariin barangnya, jangan dibantuin. Itu bentuk hukuman yang mendidik. Silahkan dicari sendiri, sampai nangis-nangis, ya mohon maaf, mama gak bisa bantu. Kan mama sudah ingatkan 3 kali, letakkan barangnya di tempat semula. Kalau sekarang hilang, silahkan. Nangis mau menyelesaikan masalah. Kalau nangis mainannya datang sendiri ke kamu, kan enggak kan? Jadi apa pelajarannya? Besok-besok taruh mainan di tempatnya. Nanti kalau nggak sengaja bundanya nyapu ketemu, nah dudukin anaknya aja ngomong. Nih, bunda nemuin ada di mana? Tuh di sana. Siapa yang bawa ke sana? Emang bunda yang mainin kan enggak nak? Jadi bicaranya nggak perlu marah, ajak dia bicara dengan emosi yang santai. Jadi aku tahu, bunda aku tuh nggak perlu marah-marah. Jadi aku juga kalau ngomong sama bunda nggak perlu marah-marah gitu ya. Sama dengan anak mau berangkat sekolah. Saya pernah ditanya sama guru TK anak saya, Bu Indah gimana sih ngajarin anaknya gitu ya? Kok kemarin habis kejadian anak saya itu ada masalah sama temannya, terus besoknya sekolah dia datangin temannya minta maaf gitu. Terus kebetulan gurunya BA saya, Bu tadi hari ini Ananda nangis karena rebutan mainan sama ini. Oke, saya ketemu dia nggak, saya bahas dulu, makan, minum, main, ngobrol. Saya waktunya ngomong kalau dia mau tidur. Mau tidur saya ceritain pakai binatang, pakai kabel. Ada kelinci sama kancil gitu ya misalnya. Tapi pakai kejadian dia hari itu di sekolah. Ini gini, nah kelinci yang baik itu kalau abis ini mau minta maaf sama temannya gini. Itu dia masuk banget. Jadi saat mau tidur itu masa anak tenang, sudah kenyang, ya sudah bersih badannya. Itu di situ kita mau ceritain besok begini, itu menyerap banget ke dia. Karena habis itu langsung dibawa ke alam tidurnya, besok diterapin tuh sama dia. Itu kalau kita mau ngasih nasihat, mau ngasih aturan hari ini dia habis misalnya marah-marah bentak ayahnya. Nah pas mau tidur itu disampaikan, nah nggak boleh loh bentak ayah tuh sedih loh, gini itu disampaikan. Jadi jangan dimarahin balik, tapi kita pas mau tidur itu kita ajak ngomong. Begitu kan juga kalau besok
mau ada kegiatan apa ya di sekolahnya, oh besok tuh mau main air, nggak usah buru-buru loh. Berarti jangan sampai terlambat nih. Nah itu saat mau tidur tuh ngobrolnya nemeninnya sambil mau tidur. Besok kalau dibangunin jangan nangis-nangis, jangan marah-marah ya. Setiap hari kalau udah mau tidur itu ajak bicara. Itu kata psikolog ya, kata psikolog itu waktu yang paling enak tepat untuk memberikan sesuatu aturan masalah itu saat malam mau tidur itu. Jadi bisa pakai cerita, bisa saat itu namanya waktu yang dekat, waktu yang lekat. Jadi anak sama orang tua posisinya dekat, berdampingan, sentuhan kulit itu tuh semuanya tuh terstimulasi. Jadi di situ bisa kita gunakan. Nah, jadi kenapa mulai dari pilih sekolah anaknya diajar, dikasih tahu sekolahnya masuk jam segini, ini pengumumannya nih, yuk dibacain. Ini nih, siap nggak sekolah? Mau nggak sekolah gitu? Berarti kalau pagi-pagi boleh nggak dibangunin nangis-nangis? Boleh nggak marah-marah kalau bangun pagi sekolah? Kan waktunya sekolah di situ. Itu kita sedang mengajar anak kita berkomitmen. Nanti kalau dia udah biasa begitu, komitmen, iya. Kalau awalnya masih belum bisa melek, ya ibaratnya sampai harus digendong, didudukin gitu ya. Itu dilakukan supaya dia tahu bahwa ancang-ancang nih, jam 7 dia harus mandi. Berarti dari setengah 7 udah mulai dibangun-bangunin, jam 7 gitu. Saya juga itu sambil nanti kembali nyuci piring dulu, balik lagi, ingetin lagi. Nah, udah selesai kira-kira ini tinggal masih sisa 15 menit itu buat bangunin, dudukin, dipeluk dulu, diajak ngomong dulu. Usapin dulu dong, ketawa tuh anaknya tuh, dia begitu tuh anak saya ketawa tuh. Dia begitu tuh, yang perempuan susah bangun, kalau laki-laki gampang. Laki-laki gampang banget tuh, buka pintu kamar, jegrek, abang duduk langsung. Itu yang itu, saya butuh 1 jam buat jalan dia. Anak laki-laki bangun susah banget. Anak saya harusnya laki-laki gampang. Ya makanya anak-anak beda-beda bu, anak laki dan perempuan beda-beda. Kita punya strategi. Jadi waktu anak saya yang pertama laki-laki, dia masuk sekolah jam 8, saya cukup bangun setengah 8 selesai karena dari rumah ke sekolah cuma 5 menit, 10 menit kan. Tapi kalau yang itu, tuh anak saya yang perempuan ketawa dia butuh waktu 1 jam buat bangun. Bu, saya mau tanya nih bu, cucu saya kan TK di sini, ya, dia juga makunannya sampai ada foto suruh hapus, itu yang malah gitu. Kenapa dia? Dia sama temannya, Sama. ya kan, dan tuh ada foto di HP itu ada foto temannya, dia suruh hapus, aku kesal. Ya. Ibu udah tahu belum? Tanya belum kenapa dia sampai ke sana dulu? Masalahnya apa? Udah tahu. Nanti kan kemana di enggak, maunya aku aja mak, kesal, udah nggak suka, katanya aku, soalnya makanan aku habis. Oh jadi karena makannya sudah disampaikan aja bu, diajak ngomong gitu. Kenapa? Sampai dia bisa cerita kejadian apa yang bikin dia sangat kesal. Kalau misalkan kejadiannya kayak masalah makanan disampaikan, Rasulullah tuh mau berbagi, orang berbagi itu baik gitu. Karena kan orang berbagi itu nanti dapat pahala. Itu kan baik juga sama Iya, nggak boleh kalau anak kan bagi-bagi sama iya disampaikan. kalau di aku itu fotonya besar nanti disaking di neraka emang iya jadi diam. Ya disampaikan intinya nggak boleh musuhan sama teman, nggak boleh sampai sebel sama teman. Suatu saat kita bisa jadi perlu sama teman itu. Nih ya, ini sih memang tapi dampaknya juga begini ya bu. Kita ngajak anak berbagi. Kamu rajin berbagi, resikonya ya bu, resikonya saya ngalamin sendiri. Ketika anak bawa teman ke rumah habis makanan kita. Tuh anak saya ngerasain, begitu saya pulang. Tadi mama beli ayam ada 6 buat kita sekeluarga. Temanku datang, aku suruh makan semua. Kata mama berbagi itu baik, kata mama sedekah. Resikonya memang begitu akhirnya. Tapi kita nggak bisa nyalahin ya. Oke, baik. Sampai ada di satu titik yang hanya, berbagi boleh. Tapi kamu izin dulu juga sama mama. Nanti kan mama akan antisipasi dengan apa beli lagi atau jangan kasih yang itu. Nah, itu mulai ada tambahan lagi pengetahuan. Oh, jadi tanya mama dulu. Ya oke, kayak gitu. Ini lagi bu kan sama Oce ini kesal nih ini sama Oce kalau dikasih duit nggak mau dia ngambil Karena udah biasa jeledek. itu nggak mau dia. Itu sebenarnya ini loh bu, pelajaran banget. Itu benar ada kata-kata mungkin dari satu orang psikolog. Anak itu akan kalau dia sering diledek dia akan besar dengan pemarah gitu. Jadi ketika dia biasa diledek itu dia jadi emosian kan, jadi nggak mau lagi. Pasti omnya udah sering berulang-ulang melakukan itu. Tapi nggak jadi. Sama dia nggak, paling omnya tetap ngasih nggak, tapi kok nggak ngasih. Jadi
dia aja bodoh banyak jadi sebut aja nih omnya sampai sekarang nggak mau nih omnya. Kadang ya Bu, orang dewasa gaya bercandanya dipikir orang anak-anak tuh ngerti gaya bercanda kita, karena anak-anak tuh nggak ngerti kalau itu bercanda, jadi kadang dia suka sakit hati. Makanya jangan sering diledek juga, bercanda sesekali boleh, tapi kalau sudah sampai berulang-ulang itu pasti membuat dia menjadi tumbuh jadi anak yang gampang emosi. Kalau sering diledek tapi gampang emosi Bu anaknya, gampang marah. Cuman dia kalau dia dapat tuanya kan dia juga nggak limit, kita nggak suka punya apa ini men itu kamu mau kemana? Enggak, aku nggak mau, aku lagi besar kayaknya. Iya, jadi anak-anak yang berarti anaknya gampang emosian ya, temperamen jadi sering jangan sering diledek Bu, diajak bicara, jangan diledekin terus nanti jadi gampang emosian. Anak yang sering diledek itu merasa kesal. Nah, belum lagi ditambah kalau sering lihat HP ya, nonton HP itu membuat temperamen, itu ada penelitian loh Bu, bukan saya bilang ya. Jadi durasi memegang HP itu membuat anak makin temperamen. Jadi anak yang Ibu bisa perhatiin deh, anak megang HP sejam, habis itu diajak ngomong ngotot mulu bawaannya, kesel aja gitu. Apalagi kalau dia 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, apalagi dia bisa tantrum, ganggu nakal dulu. Ya karena jadi kayak lama-lama tuh udah kayak ketergantungan sama. Jadi memang gimana nih caranya, sementara anak-anak semua pegang HP itu dikasih durasi waktu perjanjian, dikasih boleh main, dikasih timer kan, atau mau sengaja matikan, di-set gitu ya. Sekarang handphone bisa di-set ya Bu ya, di-set aja pada saat setelah 15 menit itu dimatikan. Jadi anak usia 3-4 tahun itu Bu cuma boleh 1 hari ya, bukan sekali nonton, 1 hari itu cuma boleh setengah jam loh. Tapi pintar buat anak sekarang dia matiin, tapi nanti Dia tahu lagi. Ya, berarti kalau udah mati udah selesai kita pegang, waktunya habis suruh main aja keluar, kemana? Kalau mamanya nggak Bu, mintanya tidak matanya dikasih lipstick. Waduh. Lagi ya kan. Biar dia takut. Tengok tuh nonton HP dulu udah kurang darah tuh dipoto. Iya, jadi ada waktunya nonton handphone itu ya. Memang sih handphone itu menyenangkan ya Bu ya, kayak dia. Tapi sebenarnya bahayanya tuh yang pertama adalah ke emosi. Ibu boleh perhatiin ya, anak yang kena HP dan 1 jam aja tuh emosinya, diajak ngomong otak Bu, diajak ini nggak enak gitu, nggak nyamannya, atau sensitif, gampang marah. Itu karena terlalu sering. Kenapa? Di HP itu menyenangkan, jadi kayak permen Bu, kayak permen jadi kecanduan. Nanti kalau dilepas, bawaannya emosi, marah-marah, menurutnya nggak ada yang menyenangkan selain situ. Karena kan di HP itu kan warnanya berganti-ganti, cepat, sering gitu ya. Lagi sekarang TikTok ya, durasi cuma berapa detik gitu, tapi gambarnya ganti-ganti cepat, itu menyenangkan buat anak-anak. Jadi mau sebaiknya sih sampai dengan usia 6 tahun itu dibatasin sehari 1 jam, bisa dibagi 2 sesi, setengah jam itu udah banyak banget nontonnya ya, sehari 1 jam itu. Untuk 5-6 tahun tuh sehari sejam bisa dibagi 2 sesi. Jadi kalau anak saya sih di rumah ya waktu TK nggak pegang HP sekali, SD ketika pandemi aja, dan itu tiap hanya Jumat Minggu belum pegang HP, hanya sampai Jumat. Jadi itu aturan yang kita buat di rumah. Karena Jumat sampai Minggu pegang HP aja udah luar biasa ya, bikin udah susah gitu dengar, kayaknya dengar aturan di rumah tuh udah susah kalau anak udah pegang HP. Memang rusak banget itu HP itu untuk anak-anak, karena kadang anak nggak tahu fungsi sesungguhnya, jadi komunikasi, jadi malah jadi buat sosmed ya. Oke, baik, saya rasa cukup ya ibu-ibu ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah semoga bermanfaat, semoga lain waktu kita ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanya jawab telah selesai, dan hasil diskusi tadi saya simpulkan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pola pengasuhan yang efektif dapat bervariasi, penting untuk selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan anaknya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum ini, mari kita foto-foto dulu untuk dokumentasi ya ibu-ibu. Ibu-ibu boleh dipersilakan maju untuk mengatur silakan berdiri ibu. Ya. Penting pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya ibu-ibu,
Bapak-bapak terlebih dahulu. Baik, kepada Syarifah dipersilakan. Cara sudah selesai, mari kita berdoa dulu. Ada materi yang kita dapat ini menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syarifah, semoga doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan Bapak Ibu yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.